Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa kembali duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih melanjutkan Kitabut Tauhid, dan kita masuk pada bab ke-52, larangan mengucapkan assalamu ala Allah. Bab ke-51 ini atau 52 ini masih ada hubung kait dengan bab sebelumnya tentang pentingnya mengagungkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan baca matannya baru kita jelaskan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati qulna assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala fulanin wa fulanin. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allaha huwas salam. Tatkala kami mengerjakan salat bersama Rasul, kami selalu mengucapkan assalamu ala Allahi min ibadi. Semoga keselamatan dari hamba-hambanya tercurahkan kepada Allah. Semoga keselamatan tercurahkan dari hamba-hambanya kepada Allah. Assalamu ala fulan wa fulan, dan semoga keselamatan tercurahkan kepada si fulan dan si fulan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, la taqulu assalamu ala Allah, jangan kalian mengucapkan assalamu ala Allah, keselamatan untuk Allah. Fa innallaha huwas salam, karena sesungguhnya Allah adalah as-salam, maha pemberi keselamatan. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam bab ke-52 ini, mu'allif rahimahullahu ta'ala ingin menegaskan kepada kita tentang tidak boleh, bahkan ulama mengatakan haram, mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena kalimat assalam itu memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama, maksudnya ketika kita mengucapkan salam artinya kita menghormati. Dengan bahasa lain kita mengucapkan tahiyat, pengagungan atau penghormatan. Tetapi ada makna lain daripada kalimat assalam ketika kita mengucapkan assalamu alaikum. Maksudnya salam di sini artinya keselamatan, lawan daripada ketidakselamatan. Lah, karena ada dua makna. Pertama, makna salam itu artinya memberikan penghormatan. Yang kedua, makna salam itu artinya mendoakan keselamatan. Maka tidak boleh seseorang itu mengucapkan salam kepada Allah, karena seolah-olah Allah itu tidak selamat dan harus didoakan keselamatan. Dan ini mengurangi
hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu zat yang sempurna, baik secara zatnya, baik secara sifatnya, baik secara perbuatannya, baik secara hukum-hukum yang diberikan kepada hamba-hambanya. Allah itu maha sempurna. Sementara selamat itu lawan daripada ketidaksempurnaan. Lah di zaman Nabi SAW, ketika para sahabat salat bersama Nabi, kebiasaan para sahabat mereka mengucapkan assalamu ala Allah min ibadihi. Semoga keselamatan dari hamba-hambanya tercurah kepada Allah. Tentu yang dimaksud para sahabat, kalimat ini adalah hendak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus berhusnudon kepada sahabat. Tidak mungkin sahabat meyakini ada kekurangan bagi Allah sehingga dia mengucapkan assalamu ala Allah. Tetapi kesalahan para sahabat adalah ungkapan dari segi bahasa, bahwa kalimat salam itu memiliki dua makna. Tadi saya sebutkan tadi, satu makna pengagungan, yang satu makna lawan daripada kekurangan. Lah dikhawatirkan lafaz ini ada orang yang salah paham, seolah-olah menuduh Allah subhanahu wa ta'ala itu ada kekurangan sehingga harus diucapkan kalimat assalam kepada Allah azza wa jalla. Makanya Nabi SAW melarang dan mengatakan la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian katakan assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah. Alasannya fa innallaha huwas salam, karena Allah lah pemberi keselamatan. Bukan kita yang memberikan keselamatan kepada Allah, tapi Allah memberikan keselamatan kepada kita. Kita ini fakir, nahnu fuqara ilallah. Kita ini membutuhkan Allah. Allah tidak berhajat dengan kita. Allah tidak berhajat dengan doa selamat kita kepada Allah, karena Dia pemberi selamat. Masa kemudian kita mendoakan keselamatan kepada Allah seolah-olah Allah tidak selamat gitu ya. Maka dari sini tidak boleh seseorang mengucapkan assalamu ala Allah. Makanya diriwayatkan dari Khadijah bintu Khuwailid ketika detik-detik wafatnya. Jadi Nabi SAW ketika itu sedang berada di atas bukit. Kemudian Jibril datang memberitahu akan kedatangan Khadijah yang membawa makanan dan minuman. Kemudian Jibril sempat menitipkan salam dari Allah dan dari dirinya untuk Khadijah. Maka setelah Jibril kemudian pergi, Khadijah datang. Kemudian kedatangan Khadijah ini, kata Jibril alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, hadihi Khadijah atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun wa syarab. Wahai Rasul, Khadijah ini datang membawa bejana berisi lauk pauk atau makanan atau minuman. Kata Jibril, fa idza hiya atatka, kalau seandainya dia datang kepadamu, faqra alaiha salam, sampaikan salam kepada Khadijah min rabbiha wa minni, dari Rabbnya dan dari aku. Wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin la khasaba fi wala nasab, dan habar gembirakan kepada Khadijah dengan rumah di sorga yang terbuat dari mutiara, yang isinya tidak ada suara hikuk-pikuk dan kelelahan atau keletihan. Lah ketika Khadijah datang kepada Nabi SAW, apa jawaban Khadijah? Khadijah hanya mengatakan Allahumma antas salam, Allahumma antas salam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dialah pemilik keselamatan. Wa minhus salam, dan dari Allah lah juga keselamatan. Wa alaika wa ala Jibril assalam, dan untuk engkau wahai Rasul dan untuk Jibril keselamatan. Lihat jawaban Khadijah.
Jawaban Khadijah mengajarkan adab kepada kita. Ketika Jibril mengatakan kepada Rasul, sampaikan salam dari Allah dan dariku kepada Khadijah, maka Khadijah menjawab, Allah lah adalah salam. Salah satu nama Allah itu salam, dan dari Allah lah keselamatan. Dan untukmu wahai Rasul dan untuk Jibril, semoga diberikan keselamatan. Ya, karena memang di antara nama Allah itu As-Salam, keselamatan. Allah yang memberikan selamat kepada kita, bukan kita mendoakan Allah selamat. Dan ini salah satu adab yang bagus dari Khadijah kepada kita, mengajarkan bahwa kita tidak boleh mengucapkan Assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah, karena Allah lah yang memberikan keselamatan kepada kita. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita bicara tentang masalah salam. Kita tahu bahwa salam ini adalah salah satu syiar yang diajarkan di dalam Islam. Kalau kita melihat sejarah, kapan sebenarnya ungkapan salam ini ada? Jadi disebutkan dalam sebuah riwayat, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam dengan tinggi 60 hasta, kemudian ditiupkan ruh kepada Adam, maka salah satu perintah Allah kepada Adam adalah idhab, pergilah, fasallim ala ulaika minal malaika. Wahai Adam, pergilah engkau temui para malaikat, ucapkan salam kepada mereka. Fastami ma yuhayyunaka, kemudian dengarkan kira-kira malaikat itu akan menjawab seperti apa. Setelah engkau mengucapkan salam kepada mereka, kau perhatikan jawabannya. Maka kemudian Adam pun mendatangi para malaikat, kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum, keselamatan kepada kalian wahai para malaikat. Maka para malaikat menjawab, Assalamualaika wa rahmatullah, semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu wahai Adam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadamu. Dari sini kita tahu bahwa salam itu adalah, kalau dilihat daripada sejarah, sudah ada sejak zaman Nabi Adam diciptakan. Bahkan itulah ucapan yang pertama kali orang mengucapkan salam adalah Adam alaihi salatu wassalam. Dialah Nabi yang pertama kali mengucapkan salam kepada para malaikat, Assalamualaikum, maka malaikat menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Itu dari sisi sejarah, bahwa orang yang pertama kali mengucapkan salam adalah Adam. Lah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan salam itu adalah tahiyyatuka wa tahiyyatu ummatika. Salam itu akan menjadi penghormatan dirimu dan penghormatan kepada umatmu. Maka dari situlah kemudian salam menjadi syiar sejak zaman dulu sampai kepada zaman kita diutusnya Nabi SAW. Salam itu bagian daripada syiar Islam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Salam itu bagian daripada tahiyat, penghormatan yang Allah berikan kepada Rasul kita dan juga umatnya. Sampai-sampai Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyebarkan salam. Begini Bu ya, ada 3 kaidah yang penting ketika kita memahami kalimat salam itu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mensyariatkan kepada kita sebuah penghormatan yang membedakan kita dengan agama-agama di luar daripada Islam. Jadi Allah dan Rasulnya sudah mensyariatkan kepada kita satu penghormatan yang berbeda kita dengan umat-umat sebelum kita, dengan agama di luar daripada umat Islam, sehingga ucapan salam itu tidak bisa diganti. Ketika kita diajarkan untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
maka ini sifatnya tauqifiyah, terima jadi, tidak boleh diganti dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Karena sekarang ini sudah mulai ada pergeseran, ucapan salam itu diganti dengan sabahul khair, masaul khair, selamat pagi, selamat siang, selamat petang. Ini bukan bahasa-bahasa Islam. Ya, bahasa kita ini assalamualaikum. Yang lebih herannya apabila ibu ini nelpon, kebiasaan jelek nih kadang-kadang kalau nelpon, pertama kali ucapan itu bukan assalamualaikum tetapi halo. Nah, ini kan ada tuh halo, halo, nah, gitu. Nggak dijawab halo, halo gitu. Nah, maka yang pertama kali Bu, jangan mengucapkan halo, apalagi sampai berkali-kali halo tuh, tapi ucapkan assalamualaikum. Baru setelah itu halo. Nah, gitu Bu ya. Jadi salam dulu baru halo. Nah, itu yang pertama, kan ini syiar masalahnya ya. Sebelum mengucapkan halo tuh assalamualaikum dulu, baru halo gitu ya. Kalau tidak dengar atau nggak nyambung. Ini yang pertama. Nah, kenapa demikian? Karena begini Bu ya, ada hadis yang mengatakan ketika Nabi SAW sedang duduk, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW kemudian mengucapkan salam. Kemudian Nabi SAW menjawabnya, kemudian duduk. Maka Nabi SAW mengatakan asyarun, maka orang itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kalau orang itu mengucapkan assalamualaikum titik sampai di sini, maka kata Nabi SAW orang itu dapat 10 kebaikan. Kemudian datang lagi orang lain mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi ditambah dengan warahmatullah, maka kata Nabi SAW ishrun, dia dapat 20 kebaikan. Kemudian datang lagi orang yang ketiga mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Nabi SAW thalathun, maka dia mendapatkan 30 kebaikan. Coba bayangkan Bu, kalau ibu nelpon kemudian ibu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu sudah mendapatkan 30 kebaikan. Karena assalamualaikum 10 kebaikan, assalamualaikum warahmatullahi 20 kebaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan. Jadi kalau ibu kemudian nelpon mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan ibu telpon halo, 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 kan beda Bu. Kalau ibu telpon halo, 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 tidak dapat apa-apa lah. Tapi kalau ibu mengucapkan assalamualaikum, 10 kebaikan dapat. Assalamualaikum warahmatullahi, dapat pula 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat 30 kebaikan. Kan sayang hilang 30 kebaikan itu. Ya, assalamualaikum, kalaupun nggak nyambung kan ibu sudah dapat kebaikan tuh. Pemanya nelpon, assalamualaikum, nggak nyambung, mungkin orang itu lagi nelpon ke tempat lain, kan biasanya kan nggak nyambung tuh. Walaupun tidak nyambung dan tidak dijawab, ibu sudah mendapatkan 30 kebaikan kalau mengucapkan secara lengkap. Kan lumayan bukan? Ya. Ini yang harus dipahami. Jadi kaidah yang kedua adalah salam itu tahiyatul Islam, penghormatan dalam Islam, dan setiap mengucapkan dapat banyak kebaikan. Kemudian yang ketiga, sunnah hukumnya menyebarkan salam. Menyebarkan salam, mengiklankan salam, karena ini bagian daripada syiar. Bahkan seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam yang baik itu seperti apa. Rasul, Islam yang baik itu seperti apa? Maka Nabi SAW mengatakan tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Kata Rasul, Islam terbaik itu engkau memberikan makan kepada orang yang membutuhkan dari fuqara wal masakin, dan engkau melemparkan salam baik kepada orang yang kau kenal atau yang tidak kau kenal. Selama zahirnya muslim, kita ucapkan salam.
Lah inilah kenapa kemudian salam itu menjadi syiar dan kita dituntut untuk menyebarkannya. Ya, apalagi kalau kita lihat keutamaan salam ini luar biasa. Pertama, salam ini ketika kita mengucapkan salam itu di antara sebab terbesar seseorang dimasukkan ke dalam surga. Kata Nabi SAW, ya ayyuhan nas, abshus salam wa at'imut ta'am wa sallul arham wa sallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, sebarkan salam. Lihat yang pertama kali, sebarkan salam, kasih makan, hubungkan silaturahim, salat malam ketika manusia sedang tertidur. Kata Rasul, kalian akan masuk surga dengan selamat. Dari sini kita tahu bahwa penyebab terbesar orang masuk surga itu juga salah satunya menyebar salam. Ini yang pertama. Yang kedua, mengucapkan salam dan menyebar salam ini dalam rangka melaksanakan sunnah. Berdasarkan hadis Abi Ammarah Bara ibn Azib radhiyallahu an, dia mengatakan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Rasul memerintahkan kami dengan 7 perkara. Salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ifsa'us salam. Di antara 7 perkara itu sebarkan salam. Jadi menyebarkan salam itu kita ini sedang melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, salam sendiri adalah hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hakul muslim alal muslim sittun. Hakul muslim ala muslim khamsun. Raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janazah wa ijabatud da'wah wa tasmitul atis, kata Rasul. Jawab salam, kunjungi orang sakit, antar jenazah, kemudian datang kepada undangan dan mendoakan orang bersin. Lihat yang pertama kata Rasul, raddus salam, menjawab salam. Jadi menjawab salam itu hak kita kepada seorang muslim. Bahkan di antara penyebab adanya rasa sayang dan cinta sesama muslim itu salah satunya dengan salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum afsus salama bainakum, rawahu Muslimun. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian belum dinyatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku habarkan kepada kalian perkara yang kalau kalian sebar kalian akan saling mencintai? Kata Nabi SAW, sebarlah salam di antara kalian. Dari sini menunjukkan bahwa salam itu salah satu penyebab munculnya kecintaan sesama kaum muslimin, dan itu kita bisa terapkan. Kalau ada orang yang dongkol sama ibu, tidak suka dengan ibu, benci dengan ibu, coba kita dekati dengan salam. Ya, kalau ada orang yang tidak suka itu ucapkan salam kepada dia. Lama-lama kalau kita sering mengucapkan salam kepada orang yang benci kita, lama-lama dia hilang tuh bencinya tuh. Coba aja praktikkan. Ada tetangga tidak suka dengan ibu, pokoknya setiap ketemu assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Lama-lama cinta dia. Percaya, karena ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan lebih daripada itu bahwa salam itu di antara penyebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, innal mu'min idza laqiyal mu'min fasallama alaihi wa akhadha biyadihi fasafahahu tanatharat khatayahuma kama yatanathara waraq asyajari. Apabila seorang mukmin berjumpa dengan mukmin yang lainnya, kemudian mengucapkan salam, kemudian memegang tangannya, kemudian merangkulnya, maka kesalahan-kesalahannya akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon. Lihat. Jadi salam ini juga penyebab rontoknya kesalahan kita, dosa-dosa kita. Maka jangan bakhil dengan salam. Ya. Apalagi sebenarnya salam itu sendiri terkandung padanya doa 3 loh. Pertama doa keselamatan, yang kedua doa rahmat, yang ketiga doa berkah. Bayangkan kalau kita datang ke orang, tolong doakan saya, belum tentu dia mau doakan kita.
Tapi kalau kita mengucapkan salam assalamualaikum, pasti dia jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sendirinya dia mendoakan kita itu dengan jawaban salam tuh. Dan kita di dunia itu kita memerlukan 3 perkara ini. Pertama, selamat hidup kita, selamat tidak sakit, selamat tidak hancur usahanya, selamat tidak nakal anak-anaknya, selamat berkah, pokoknya selamat dari segalanya. Itu kan kita yang dikehendaki. Ya, ataupun rahmat. Siapa yang tidak berkehendak dengan rahmat? Wong kita masuk surga itu karena rahmat Allah, termasuk berkah. Berkah itu walaupun sedikit tapi cukup gitu ya, itulah berkah. Lah, jadi jangan pernah bakhil mengucapkan salam. Nah, karena kita ini makhluk yang lemah, perlu keselamatan dan perlu doa keselamatan dari orang lain. Maka biasakan ucapkan salam supaya kita mendapatkan doa balik dari orang yang kita sebarkan salam. Maka dia kalau kita katakan assalamualaikum, semoga Allah menjaga kamu, memberikan keselamatan kepadamu, nanti dia akan menjawab dengan jawaban yang sama kan, mendoakan keselamatan bagi kita. Jadi kalau kita mengucapkan salam, secara otomatis kita didoakan keselamatan oleh orang yang menjawabnya. Lah kebanyakan orang tidak paham bahwa mengucapkan salam itu penting dalam Islam. Mengucapkan salam itu penting dalam Islam. Kenapa? Karena di balik kalimat salam itu, kalau kita pahami, hakikatnya kita sedang mendoakan orang, dan didoakan orang kita dijaga hidupnya. Kita pengen dijaga hidup kita ini kan, selamat dari ini, selamat dari penyakit, selamat dari kemiskinan, selamat dari, pokoknya selamat dari segala-galanya kan. Jadi kalau kita paham tentang makna salam, sebenarnya orang tidak mungkin bakhil tuh dengan salam itu. Tapi karena orang tidak paham, seolah-olah itu hanya kebiasaan saja, assalamualaikum, jadi ya terkadang mengucapkan salam, terkadang diganti dengan hello, terkadang diganti dengan selamat pagi, selamat petang, karena tidak paham itu bahwa di balik ucapan salam itu hakikatnya kita sedang meminta kepada Allah agar kita dijaga, agar kita dapat keselamatan. Ya. Tetapi yang harus dipahami bahwa ada beberapa hukum bicara tentang salam ini, di antaranya yang mengucapkan salam sunnah dan yang menjawab wajib. Ya, ibu kalau ada orang yang mengucap salam, sebenci apapun ibu kepada orang yang mengucapkan salam, ibu harus jawab kalau tidak berdosa. Karena yang mengucapkan salam pertama sunnah dan yang menjawab itu hukumnya wajib. Yang kedua, salam itu tidak boleh dalam hati. Orang nggak dengar. Ya, tadi saya sudah salam, kok nggak dijawab, kapan, dengar pun tidak. Ya, jadi salam itu dikeraskan. Salam itu dikeraskan. Ya, makanya dulu ada kisah Abdurrahman bin Auf, kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf ya. Jadi dia masuk ke masjid. Kemudian di situ ada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mengucapkan salam. Utsman tak mau jawab. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ini mengadu kepada Umar. Kenapa aku mengucapkan salam, kok Utsman tak mau jawab katanya. Akhirnya kemudian Umar pun memanggil keduanya. Kata Umar, hei Utsman, tadi loh Abdurrahman mengucapkan salam, katanya kau tak jawab. Kata Utsman, saya enggak dengar kok, saya enggak tahu. Saya lagi melamun katanya. Kalau aku dengar pasti ku jawab katanya. Kemudian Abdurrahman mengatakan, sungguh aku sudah mengucapkan salam 3 kali, tapi dia tak mau jawab. Akhirnya kemudian Utsman tetap mengatakan, aku tak dengar, aku tak tahu, aku sedang melamun. Kemudian Utsman menceritakan, aku sebenarnya melamun akan doa yang pernah diucapkan Rasul. Siapa yang berdoa pasti dikabulkan dengan doa itu. Ketika itu Rasul sibuk dengan orang Badui sehingga tidak tersampaikan doa itu. Aku bingung doanya seperti apa lafadznya. Rupanya Abdurrahman bin Auf mengatakan, oh iya, aku masuk ingat karena aku ketika itu ada di situ. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, Rasul pernah mengatakan yang dimaksud doa yang dibaca dalam setiap doa dan dengan sebab itu doa kita akan mustajab adalah da'watu dhinun. Maksudnya doanya Nabi Yunus dalam perut ikan. Subhanallah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapapun yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus pasti akan dikabulkan doa-doanya. Syahidnya di sini Abdurrahman mengucapkan salam, Utsman tak jawab. Makanya dia jengkel gitu ya. Dan Utsman pun membela diri, bukan tak mau jawab karena tak dengar masalahnya. Nah, tetapi yang jelas bahwa mengucapkan salam itu harus dikeraskan, jangan dalam hati.
Ya, tidak boleh mengucapkan salam dalam hati. Termasuk juga di antara fikih atau hukum-hukum salam, tidak boleh mengucapkan salam kepada orang kafir. Tidak boleh mengucapkan salam kepada orang kafir. Ya. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kepada tema di sini pada bab ke-52, larangan mengucapkan assalamu ala Allah. Karena kalimat assalamu ala Allah, mengucapkan selamat kepada Allah ini mengurangi nilai-nilai pengagungan kita kepada nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Walaupun maksud para sahabat itu bukan begitu maksudnya. Saya yakin para sahabat tidak memaksudkan ucapan assalamu ala Allah dalam solat mereka itu hendak mengatakan bahwa Allah itu punya cacat sehingga harus didoakan keselamatan. Karena di antara makna salam itu bukan hanya sekedar keselamatan, tapi maksudnya adalah pengagungan. Pengagungan maksudnya para sahabat ingin mengagungkan Allah dengan mengucapkan assalamu ala Allah gitu ya. Assalamu ala Allah min ibadihi. Tetapi Nabi SAW menyalahkan. Kemudian kata Nabi SAW, jangan mengucapkan assalamu ala Allah, tapi gantilah at-tahiyatu lillahi. Disuruh untuk mengucapkan at-tahiyatu lillah. Dan itulah yang kemudian menjadi syiar bagi kita dalam setiap tasyahud. Ya, kenapa kita dilarang mengucapkan assalamu ala Allah, kemudian oleh Nabi SAW diganti dengan kalimat at-tahiyatu lillahi wassalawatu ila akhir tahiyat yang kita baca dalam solat. Jadi diganti, jangan assalamu ala Allah, tapi at-tahiyatu lillah, supaya jelas tegas bahwa maksudnya salam di situ artinya pengagungan Allah. Makanya kemudian diganti lafaz assalam dengan kalimat at-tahiyat, supaya jangan ada dua makna yang bertentangan dengan lafadznya. Ya, jadi inilah larangan tidak boleh mengucapkan salam ala Allah kepada Allah, karena terindikasi dikhawatirkan seseorang itu sedang mengurangi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah itu sempurna secara zatnya, secara sifatnya, secara perbuatannya, dan secara hukum-hukumnya. Wallahu alam. Ini diantara bab yang ke-52. Taib, sebelum saya tutup, silakan diantara ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dengar. Suaranya jauh banget. Ya, enggak dengar, samar-samar. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Non muslim. Iya, ini juga jadi pembahasan para ulama tentang hukum menjawab salam dari orang non muslim. Karena begini, di zaman Nabi SAW orang Yahudi itu selalu mengejek Nabi dengan salam. Tetapi salam yang diucapkan orang Yahudi kepada Rasul itu dibuat
seolah-olah lafadznya hampir mirip tetapi maknanya makna yang sangat bahaya. Jadi orang Yahudi kalau ketemu Rasul bukan assalamu alaikum tetapi assammu alaikum. Itu kan mirip-mirip tuh. Kalau assalamu alaikum artinya keselamatan, kalau assammu alaikum artinya kebinasaan. Seolah-olah semoga Allah membinasakan kamu, assammu alaikum. Sam itu diambil dari racun. Maka Nabi SAW menjawab, wa alaika, engkau aja yang binasa. Jadi dari sini ada syariat bahwa kalau ada orang kafir mengucapkan salam dan tidak jelas ucapannya, maka jawablah dengan kalimat wa alaika. Titik sampai di sini. Ya, takutnya seperti orang Yahudi, assalamu alaikum, kebinasaan kepada engkau, maka Rasul mengatakan wa alaika, kamu aja yang binasa. Ya. Tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan kalau memang orang non muslim itu mengucapkan salam dengan sangat jelas, sangat fasih, tidak ada unsur-unsur kesamaran dalam lafadznya yang bisa merubah makna, betul-betul mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, pokoknya lebih fasih dari kita, ya. Ada yang mengatakan maka boleh kita menjawab salam tetapi cukup wa alaikum, itu saja, ya. Wa alaikum, titik sampai di sini. Ya, tidak perlu kemudian menambah dengan doa yang lainnya. Jadi boleh kita menjawab salam kalau dia salamnya jelas. Tapi kalau tidak jelas maka jangan wa alaikum tetapi wa alaika. Ya, wa alaika. Engkau saja, takutnya dia mendoakan keburukan kepada kita. Tapi kalau seandainya salamnya jelas, kata ulama, boleh menjawab. Boleh menjawab dengan jawaban. Kalau dia assalamualaikum, ya kita jawab waalaikumsalam, gitu saja. Kalau memang dengan jelas. Walaupun demikian, tetap yang lebih baik kita cukup mengucapkan wa alaika saja. Tapi kalau tadi kasusnya kita dalam rumah, tiba-tiba ada tamu, disangkanya muslim, assalamualaikum, kita jawab saja waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas dibuka rupanya non muslim, ya namanya enggak tahu. Kan enggak tahu ibu bawa yang mengucapkan salam itu non muslim kan? Ya kalau tidak tahu ya enggak apa-apa lah, yang namanya enggak tahu. Wallahu a'lam. Ya, tapi kalau ibu udah ada pengalaman seperti ini, nampaknya saya hafal tuh suara ini, nah, ibu boleh tanya dulu siapa, nah, gitu kan? Oh si Anu, dan si Anu ini maksudnya non muslim, ya waalaikumsalam saja gitu. Tapi oh si Anu maksudnya muslim, baru ibu jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wallahu a'lam. Suara agak dinaikkan, nggak dengar. Ulangan Bu, ulang jelas. Nggak dengar. Diulang. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada orang ceramah di YouTube atau di masjid kan? Nah, kita dengarkan. Apakah kita menjawab? Ya kalau kita memang lagi dengar di YouTube, pas memang kita mendengar langsung itu, umpamanya ada kajian saya di YouTube, ibu pengen dengar pas saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya ibu jawab salam aja, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tidak ada masalah. Tetapi sebenarnya
adab salam itu kalau umpamanya orang ramai kumpul, kemudian ada satu orang lewat, assalamualaikum, tidak semua jawab. Satu aja atau dua orang jawab sudah mewakili semuanya. Jadi kalau umpamanya ibu di rumah, di masjid ada pengajian, saya kira yang di masjid sudah dijawab, nah mungkin nggak jawab kan itu. Jadi tidak perlu ibu ikut menjawab gitu maksudnya, karena kita yakin di sana sudah ada yang jawab. Ya, jadi tidak jawab pun tidak ada masalah. Tapi kalau mau jawab pun ada masalah juga kan itu. Tapi di antara hukum-hukum menjawab salam itu, kalau ada satu kelompok kemudian ada yang mengucapkan salam, maka tidak diharuskan semua menjawab. Satu di antara mereka saja sudah mewakili. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar kuatkan suara sedikit, Bu. Tak dengar nih, coba agak kuat. Ya. Ya. Tentang doa pada orang yang meninggal itu, karena sering saya dengar di mana bahwa kalau orang meninggal itu mereka bilang apa kamu sudah di surga gitu, sudah kembali tidak sakit lagi. Itu seperti apa orang seperti itu? Karena saya dengar Doa. sepertinya sudah surga gitu. Oh, nggak bisa seseorang yang meninggal langsung dibilang sudah di sorga, itu nggak bisa. Siapa yang memastikan dia di sorga? Kita ini memastikan orang di sorga itu yang dipastikan Allah dan Rasulnya saja. Kata Rasul, Abu Bakar di sorga, ya Abu Bakar di sorga. Umar di sorga, Utsman di sorga, itu jelas. Karena Rasul yang mengatakan mereka di sorga. Fatimah di sorga, Hasan Husain di sorga, Khadijah di sorga, Aisyah. Itu memang ada nasnya. Tapi kalau tidak disebut namanya secara jelas, ta'yin, kita tidak bisa mengatakan si fulan di sorga, si fulan di neraka, tidak bisa. Ya. Tetapi kalau seandainya hanya sekedar mudah-mudahan si fulan di sorga, itu tidak apa-apa. Itu doa namanya. Tapi kalau memastikan si fulan di sorga, ya tidak boleh lah. Tapi kalau hanya mudah-mudahan si fulan masuk sorga, itu tidak apa-apa. Itu doa namanya. Ya, wallahu a'lam. Lanjutan misalnya karena kejadian itu kan ayah saya sudah meninggal gitu. Terus anak suami saya berbicara seperti ini. Rumah berarti rumah ketemu sama ibu mereka sudah di surga gitu. Terus saya jawab belum nggak ini atau ada yang saya itu masih mengatakan doa tapi mereka di surga. Jadi kita harus berdoa gitu. Jadi siapa yang ngajari kalau ini sudah surga gitu belum. Jadi nanti yang mau penjelasannya kalau saya mengatakan belum kepada anak usia 6 tahun gitu. Ya ibu bilang aja mudah-mudahan gitu bahasanya ya. Ya mudah-mudahan nanti ketemu di sorga. Nah, kan nggak apa-apa, itu doa. Ya. Tapi jawaban ibu juga enggak salah juga. Memang belum masuk sorga orang, kan belum sorga aja kan belum ada penghuninya. Maksudnya orang-orang yang ada di dunia yang masuk sorga kan belum ada. Hanya mungkin ruhnya penduduk kuburan itu, mereka para mujahidin berada di kendil-kendil, ruhnya saja. Tapi kan jasadnya kan di kuburan gitu. Tapi kalau maksudnya ruh dengan jasad masuk ke dalam sorga itu ya belum ada. Kecuali Nabi Adam ya pernah di sorga, Hawa ataupun Nabi SAW pernah lah menginjak sorga. Selainnya nggak ada lah. Ya. Maksudnya bil jasadi waruh, dengan jasad dan ruh. Adapun ruhnya saja ya ada sebagian berpendapat ruhnya orang yang beriman mereka masuk sorga, dibawa terbang di ketiak burung-burung. Ruhnya mujahidin di kendil-kendil, di bawah aras gitu saja. Ya, tetapi kalau yang dimaksud dengan jasad dan ruh ya belum ada orang masuk surga kecuali Adam, Hawa dan Nabi kita Muhammad SAW. Atau iblis lah pernah di surga tapi kemudian dikeluarkan gitu ya. Ya kita katakan ya mudah-mudahan. Nah itu jangan lepas kalimat mudah-mudahan itu. Wallahu a'lam. Taib, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tahu itu loh.